Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan membahas reaction tentang statement Taufik Hidayat, tikus-tikus dalam birokrasi olahraga dan bobroknya pengelolaan olahraga di Indonesia. Nah, seperti apa? Apakah di sepak bola juga sama? Kita saksikan bersama. Oke, Cuk. Ini statement yang pertama dari Taufik Hidayat dalam podcast Deddy Kobuser kemarin yang saya dengar. Ini sumbernya dari indosport.com, dari Instagram. Di dalam PBSI juga banyak orang yang takut saya di situ. Makanya gimana caranya saya dimatiin, nggak bisa gerak. Ini gimana, Cuk, pendapatmu? Ya memang orang bagus dimatiin, Cuk. Gimana ini pendapatmu? Ini kan di PBSI ya, kata Taufik Hidayat. Tapi ada juga loh Federasi Bola Planet Pluto kayaknya. Ya. Itu juga orang bagus dimatikan. Oh, Planet Pluto yang kemarin baru aja orang bagus itu baru aja membawa tenar nama negaranya itu ya, Cuk ya. Gimana, Cuk, ceritanya, Cuk? Itu kan ceritanya dia bagus, dia berkarya, dia berprestasi dalam memuluskan negaranya di bidding tuan rumah Piala Dunia. Tapi sayang ketika sudah jadi, ketika negaranya sudah resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia, dianya tendang. Jadi nggak hanya di PBSI saja. Kalau Taufik Hidayat itu curhat, kalau di PBSI seperti ini alah. Di sepak bola negara sana itu juga banyak. Di plus 6 berapa itu juga ada. Nah, itu orang bagus dimatiin. Bahkan loh, dia itu di luar negeri diakui ya, Cuk ya, sepertinya. Dia punya jabatan ya, Cuk, di luar negeri. Ya, dia diakui di negara lain. Bahkan dia dianggap tokoh populer, tokoh yang disegani. Tapi di negaranya sendiri tendang sana sini. Sebenarnya kemarin sangat disayangkan sekali atas kemunduran orang itu. Cuman ya mau gimana lagi. Beliau berstatement kalau beliau itu mengundurkan diri dari federasi itu. Tetapi sebenarnya saya sih tahu itu pasti dimatikan, Cuk, di dalam situ. Karena ya Taufik Hidayat ya sama ini sebenarnya kasusnya, Cuk. Lucunya itu orang yang ahli dibuang, orang yang nggak ahli, nggak tahu bola, bahkan nggak pernah ke stadion dulunya, tiba-tiba diangkat jadi ketua Federasi Sepak Bola Pluto. Kan anehnya juga seperti itu, Cuk. Gimana mau maju sepak bolanya? Nah, kalau orang yang nggak tahu bola aja sampai diangkat jadi ketua lah, terus gimana? Nonton bola aja nggak pernah, lucu itu, Cuk. Lucunya aja di negeri itu. Ini anu loh ya, di planet Pluto loh ya. Jangan sampai kemana-mana ini ya. Coba tanyain ketuanya itu, offside itu gimana, tahu nggak? Atau lemparan ke dalam? Istilah libero tahu gak ya? Istilah libero, istilah counter attack, istilah macam-macam ya. Sport science atau enggak ya dia? Enggak tahu, yang tahu ya gol aja, gol itu gol. Itu. Nah, itu nonton bola aja kemarin aja baru pas mau nyalon baru nonton bola. Kalau nggak nyalon ya nggak mungkin nonton bola. Buat apa bola? Bola olahraga kesekian-kian. Nah, itu. Yang penting duit, yang penting tenar. Oke, kita lanjut, Cuk. Statement Taufik Hidayat yang kedua. Nah, ini yang kedua, Cuk. Dikutip dari postingan Garuda Revolution di Instagram. Kalau olahraga dibawa ke politik gak akan pernah maju. Ceritanya ini kan dia pernah membawa obor Asian Games Susi Susanti itu. Nah, dia Susi Susanti itu gak pernah punya jatah sama sekali karena dulu gua beda warna, jadi segitunya olahraga dibawa ke politik. Kalau olahraga dibawa ke politik gak akan pernah maju. Statementnya gitu, Cuk. Ini sebenarnya sering kita obrolkan, sering kita bicarakan dalam sesi wedangan kita. Sepak bola planet sana itu ada sangkut pautnya dengan politik. Ini gimana, Cuk? Lucu ya, sepak bola emang di planet sana itu wah, Jen, politik itu dominasi ya.
Bahkan warna kostum aja kadang harus sesuai dengan partai setempat. Kalau di sini ini lebih ngeri di sepak bola. Kalau di mungkin di badminton itu ya apa ya, nggak terlalu ekstrim. Kalau di supporter negara sana itu lebih ekstrim lagi, bahkan sudah mengakar politik itu, Cuk. Ya, Cuk. Jelas. Bahkan masalah perizinan ya. Ketika tim main dia harus sewa stadion. Ya kalau beda partai ya siapa lo. Kalau diamati ya, kalau kalian netizen Java Football ini mengamati ya, banyak yang mengamati di stadion-stadion itu banyak kursinya itu yang berwarna berwarna sama seperti partai kotanya, Cok. Ya jelas sekali. Lucunya ketika misalnya ya Pak warna kostumnya klub itu biru karena partai dominasi itu red, ya warna stadionnya harus red. Tapi ketika klubnya itu red tapi karena partai dominasinya biru, iya warna kursinya warna kursinya biru. Padahal kalau harusnya sesuai dengan klub karena kebanggaan kota. Izin aja dipersulit, Cok. Kadang itu banyak ya di klub daerah baratan, arah barat itu ada beda warna aja dipersulit, Cok. Sewa stadion. Ini gimana, Cok, pendapatmu? Stadion sana banyak Padahal klub kota tapi ngungsinya ke kabupaten. Bahkan sampai dulu ngungsi ke pulau, keluar pulau ya. Wah kasihan sekali. Bahkan stadionnya itu karena nggak keurus itu malah jadi sarang hantu. Wah kocak, ini hanya ada di negeri Pluto ini kayaknya. Nah itu, Cok, dari supporternya aja itu udah salah, Cok, sistemnya. Kalau apa ini Taufik Hidayat bilang politik dari atasnya itu salah, menurut saya sih kurang tepat. Karena ini sistem sampai ke akar-akarnya sudah salah, Cok. Bahkan dari supporternya, kamu pernah lihat sendiri kan, Cok, apa itu supporter itu masuk ke dalam politik. Itu buat apa sih, Cok, sebenarnya? Ya jangankan elit ya, masyarakat jelata seperti supporter saja berpolitik ya. Mereka itu kadang cari muka di masyarakat buat nyalon, endingannya buat nyalon kan. Idealisme supporternya terkikis oleh jabatan. Bener sekali, Cuk. Kalau netizen JF ini pas pernah ingat tim Liga Planet sana di Liga satunya itu ada satu tim yang saat ini degradasi. Nah itu buat politik, Cuk. Dulu awal-awal sih gemparnya wah mau mendatangkan Diego Forlan, mau mendatangkan siapa, Cuk, itu Ibrahimovic. Nah itu, tapi endingnya apa? Hancur. Kalau buat politik nggak cuman satu tim, tapi banyak, Cuk, di planet sana. Bahkan sebelumnya ya, tahun sebelumnya juga degradasi akibat politik, kalah pilkada. Kalah pilkada, klubnya hancur ya. Pengurusnya frustasi itu. Kayak warnanya kuning ya anunya, apa sih klubnya. Di planet sana itu nggak cuman dari federasinya aja yang salah, bahkan sudah mengakar sampai ke bawah-bawah itu salah. Nah itu yang saya bingungkan, ini gimana caranya ngerubah ini kalau sudah ke akar-akarnya. Mungkin netizen JF ada yang punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berunding di situ. Gimana sih cara merubahnya biar politik ini bisa hilang. Nah, ini, Cok. Lanjut lagi ke statement Taufik Hidayat yang ketiga. Yang ketiga ini saya kutip dari postingan Instagram Flashball Pusat. Salah satunya itu olahraga nggak jadi prioritas di negara kita. Padahal cuma olahraga yang bisa naikin merah putih. Ini pendapatmu gimana, Cok? Sebenarnya saya juga setuju dengan statement ini, Cok. Emang olahraga itu bisa menaikkan negara kita, bisa membuat bangga lah saat ini tuh. Kalau yang lainnya saya kurang tahu, Cok. Saya sangat setuju sekali ketika pendapat oleh Taufik Hidayat. Negara ini sepertinya kurang memperhatikan olahraga ya.
Bayangkan ketika di Eropa itu olahraga sepak bola menjadi industri yang besar. Ketika di India bahkan olahraga kriket sampai tingkat komersialnya tinggi sekali. Ketika di Amerika Serikat basket itu udah tren sekali ya. Basket, American football itu bahkan sudah menjadi industri, sudah menjadi gaya hidup, udah menjadi keseharian mereka untuk mencari uang. Tapi di Indonesia itu hanya sekedar hobi. Bener juga, Cuk. Kalau kamu ingat itu kasusnya Zohri, itu kan juga baru juara baru diakuin, Cuk. Kalau belum juara itu ya wah, jangan harap diakuin. Apa-apa ya modal sendiri Kak Zohri. Tanya Zohri pelari itu yang juara dunia kemarin. Katanya saya baca berita itu ya, beli sepatu aja sampai susah itu, Cuk. Saya bandingkan dengan olahraga di planet Pluto. Di negeri planet Pluto itu saya lucu sekali ya. Ketika kamu merintis ya udah kamu merintis sendiri. Ya nggak ada yang peduli. Tapi ketika kamu juara ya pejabatnya ya tolong ini jasa saya ini. Ya karena saya mendukung bla 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 bla. Karena saya itu cinta dengan olahraga yang menjadikan juara. Wah, pejabatnya itu tidak tampil di atas. Ketika juara, kampanye diarak ke diarak kota, dikalungkan medali. Wah, pejabatnya tampil. Wah, wangi. Wah, pakai jas ya. Ini ya saya cinta olahraga ini. Ya, saya mendukung ini. Ya, tapi ketika dulu merintis bodo amat, gue ngurusin duit aja, ngurusin proyek aja, ngurusin politik saya aja. Iya tuh, di negara sana itu kalau yang bagus-bagus ya aku, kalau yang jelek ya aku nggak mau tahu, bodo amat. Oke, Cuk, ini kita lanjut ke statement yang keempat, Cuk, dari Taufik Hidayat. Yang keempat ini saya kutip dari Instagram Liputan Timnas, Cuk. Statementnya Taufik Hidayat ini, sebut Kemenpora banyak dihuni tikus-tikus, Cuk. Ini gimana pendapatmu? Ia dimintai kesaksian atas gugatan suap besar senilai 11,5 miliar. Ini gimana, Cuk, pendapatmu? Ya saya sangat kecewa sekali ya dengan Kemenpora. Ketika Kemenpora itu adalah induk olahraga menurut saya. Ya sebagai pemimpin lah olahraga Indonesia. Tapi malah kena kasus korupsi. Bagaimana olahraga kita bisa maju kalau uangnya ditilep-tilep korupsi ya para tikus-tikus kantor. Lah tapi di sepak bola, kalau kaitannya di sepak bola ya, Cuk. Tapi kalau kaitannya di sepak bola itu banyak loh, Cuk. Bahkan sampai mengakar. Kamu tahu sendiri beritanya seperti apa kalau tikus-tikus di sepak bola ini bagaimana? Ya tikus-tikus sepak bola itu ya paling sangar itu ya di Federasi Sepak Bola Pluto. Kasus mafia bola, kasus korupsi, anggaran, wah macam-macam ya. Itu kalau di federasinya. Kalau di arus bawahnya kan kamu belum tahu, Cuk. Suap menyuap di arus bawah itu sangat, ibaratnya itu gila nih. Wah, sangat besar sekali loh perputaran uang di liga-liga bawah itu, Cuk. Wah, ngeri ya. Pasti pertama di klub ya. Klub sepak bola itu rawan ya terjadi indikasi korupsi. Di klub sepak bola Pluto itu ketika gaji pemain, masalah anggaran tiket, masalah macam-macam ya. Nah, seperti itu kan juga sangat susah sekali diubah. Kalau Taufik Hidayat itu di bulu tangkis ya, lebih ke bulu tangkis. Bulu tangkis itu jarang terlihat beritanya di media. Ada pengaturan skor bulu tangkis gitu sepertinya jarang terlihat. Tapi kalau di sepak bola Pluto ini, walah kamu cari di media korupsi sepak bola atau suap menyuap sepak bola di berita Mbah Google itu walah keluar banyak. Wes, bahkan ada disebutkan nama-namanya komplit, Cuk, itu. Contohnya kalau di sepak bola Indonesia itu yang kena kasus mafia itu ya kayak Johar Lin Eng, kayak Mbah Putih,
Kayak Joko Driono, wah itu tahun 2018 diseret oleh Satgas Anti Mafia Bola atas dugaan praktek mafia bola. Ngeri ya. Sampai segitunya suap menyuap, karena emang judi di bola itu luar biasa, enaknya luar biasa. Kalau nggak kuat iman ya kayak gitulah hasilnya. Ya itu karena sering menjadi sorotan aja Cuk, di sepak bola Indonesia itu sering menjadi sorotan media. Jadi terlihatnya itu headline berita sport itu ya bola di Indonesia, bukan badminton. Coba kalau badminton pasti ya ada pengaturan skor di situ. Bahkan Taufik Hidayat ada tambah pusing lagi kepalanya Cuk itu. Nah coba kalau ada dari sampai bawah-bawah itu kamu disuruh menang 16-21 atau 21-0 itu gimana di badminton kayak gitu perasaanmu Taufik Hidayat? Nah di sepak bola saya juga gitu, lihat bola itu wah saya sebenarnya males lihat itu. Wah nanti ini jangan-jangan diatur skornya, apalagi kalau 8 besar Cuk. Kamu tahu sendiri 8 besar Liga 2 itu ngeri. Di sepak bola Indonesia itu ketika kompetisi dimulai, hasilnya itu di akhirnya udah ketebak. Kalau nggak juara ini ya ini, anak dilihat dari oh ini pemiliknya ini pemiliknya ini, Allah hasilnya paling ini, kan ya gimana mau greget ya, gimana mau semangat nonton bola, prediksinya udah keluar. Apalagi di Twitter itu sering ngoceh sering up soal prediksi gitu. Bahkan di Instagram viral itu tahun 2018. Nah itu Cuk yang membuat saya itu juga malas nonton bola. Saya sebenarnya itu pengen sepak bola itu bersih dari orang-orang itu. Ya kalau judi bola sih menurut saya itu nggak bisa hilang ya. Bahkan di liga-liga besar Eropa ya ada judinya. Tapi kalau mafia kroco-kroconya itu loh Cuk, yang saya pusing itu gimana ngilanginnya itu. Masih ada juga kalau penalti goib. Di pertandingan Liga 2 biasanya. Liga 2, Liga 3 itu penalti goib ketika menit ke 89, 90 itu sering terjadi. Bahkan kasusnya Krisnadi itu penalti sampai tidak digolkan itu booming gitu kan dulu. Wah, itu ngeri, padahal enak loh. Ini penalti tinggal gegolkan, tapi dipelintirkan. Ya karena akhirnya ketangkap. Dalangnya itu Vigit Waloyo. Ngeri ya. Sangat miris sekali ya. Semoga liga ini itu cepat membaik. Doa kita bersama itu liga ini cepat membaik. Apa mafia itu cepat bertobat lah, cepat insaf. Nanti kalau nggak insaf saya buatin sinetron di Indosiar. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe.